Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Dr. Edward Wolok, MT. Lalu kemudian Pak Farid Ahmadi, Sekretaris Jenderal Himpunan Dosen PGSD Indonesia, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Dr. Arwil Dayanto, MPD, dan segenap Bapak Ibu semua, Sivitas Akademika, Universitas Negeri Gorontalo, dan mahasiswa, alumni Universitas Negeri Gorontalo. Semoga Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas undangannya. Saya tadi tidak tahu bahwa ini ada PGSD-nya ya. Ini kayaknya dari PGSD banyak sekali. Dan ini adalah salah satu yang akan penting sekali menurut saya untuk memperkuat pendidikan dasar karena memang kita sudah lama untuk tidak melakukan pembenahan yang betul-betul fundamental untuk pendidikan dasar kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman mahasiswa atau alumni PGSD bersemangat untuk menjadi guru, menjadi pendidik, dan terus berkarir sebagai guru gitu ya. Baik, saya akan mulai paparan saya tentang Merdeka Belajar dan Transformasi Sekolah di Abad ke-21. Saya akan mulai dengan slide karena saya tahu ternyata banyak teman-teman mahasiswa. Saya ingin sekali lagi, ayo kita jadi guru gitu. Jadi mudah-mudahan jadi PGSD dan guru ini jangan ini ya, berpikir jadi guru itu bagi saya sebenarnya bukan menjadi pegawai negerinya. Jadi guru bisa di negeri, bisa di swasta. Negeri atau swasta nggak berpengaruh seperti halnya profesi-profesi lain. Kalau mau jadi dokter, ya dokter bisa di mana saja gitu ya. Atau pengacara bisa di mana saja. Yang penting kita menjadi meniti karir di profesi tersebut. Dan ini luar biasa menurut saya untuk jadi guru karena guru adalah profesi yang sangat mulia dan terhormat. Dan seperti yang Bapak Ibu tahu, ini adalah agen utama perubahan untuk meletakkan fondasi perubahan-perubahan dalam pendidikan, dan nanti kita akan bercerita tentang pendidikan secara umum, secara spesifik dalam konteks COVID. Jadi nanti saya akan kembali lagi ke sini. Kalau mudah-mudahan nanti teman-teman PGSD, kalau saya itu sangat senang sekali karena saya juga guru, saya juga mengajar calon-calon guru, dan yang paling penting menurut saya ini adalah menumbuhkan semangat untuk percaya pada karir guru gitu ya, percaya pada profesi guru gitu. Kadang-kadang masih setengah-setengah hati biasanya kalau masuk fakultas keguruan itu. Mudah-mudahan enggak ya. Oke, kita lanjut. Nah, saya dititipkan oleh panitia untuk berbicara tentang sekolah. Jadi sebenarnya diskusi tentang sekolah ini bukan karena COVID atau dan lain sebagainya, tapi memang sebelumnya dari awal abad ke-21 itu semua dari kalangan pendidikan seluruh dunia sudah bertanya, sekolah-sekolah kita ini relevan nggak sih untuk menghadapi sebuah era baru? Pada waktu itu masih belum seheboh ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pada waktu itu yang punya email awal abad 21 itu masih agak jarang. Belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Snapchat, belum ada Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi masih dalam konteks yang mungkin pada saat ini jadinya kalau kita melihat pada awal abad ke-21, apa yang kita punya sekarang yang awal abad ke-21 itu terlihat sangat ketinggalan ya, sudah sangat jauh rasanya. Dan sekarang perkembangannya malah semakin cepat. Nah, kemudian ini makin memperkuat relevansi bagi kita untuk bertanya. Kalau kita lihat sebelah kiri, ini kira-kira seperti susunan yang mungkin sering kita lihat di dalam ruang kelas dengan berbagai variasi tentunya, tapi konsepnya seperti ini. Sementara abad yang kita hadapi adalah era yang sudah sangat membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Katanya kalau revolusi industri itu udah 4.0, pendidikan masih terjebak di 2.0, yaitu pada masa revolusi industri di abad ke-20, awal abad ke-20. Oke. Nah, lanjut ke dalam konteks bagaimana kita melihat pendidikan. Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, pendidikan ini kalau menurut Ki Hajar, kalau kita kembalikan pada landasan filosofis, ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Yang dimaksud oleh Bapak Pendidikan kita adalah bahwa pendidikan merupakan fondasi dari
kebudayaan yang ingin kita ciptakan. Kebudayaan di sini adalah peradaban, bukan tari-tarian atau pakaian gitu ya, tapi kebudayaan dalam arti yang sangat dalam, arti yang jauh lebih besar. Jadi sistem ekonomi itu adalah sebagian dari sistem kebudayaan, sistem hukum itu adalah bagian dari sistem kebudayaan, sistem pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Nah, fungsi pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita adalah tempat semain benih-benih. Dengan menggunakan analogi petani, pendidikan ini merupakan apa yang menjadi tempat kita untuk memperjuangkan apa yang ingin kita cita-citakan. Kalau beliau dulu waktu zaman penjajahan, cita-citanya adalah Indonesia merdeka. Kalau pada saat ini cita-cita kita adalah untuk menjadi negara maju, Indonesia 2045, Indonesia emas. Jadi kita bekerja dengan sangat luar biasa dan pendidikan adalah fungsi yang paling penting untuk mewujudkan itu. Jadi apapun yang kita kerjakan, siapapun yang peran kita, apakah itu dari universitas, apakah itu dari guru, apakah itu dari sekolah, apakah itu dari pemerintah, penggiat pendidikan, organisasi profesi, bersama-sama sebenarnya kita itu sedang meletakkan fondasi peradaban Indonesia yang kita cita-citakan. Jadi bukan saja sekedar pekerjaan, tapi merupakan pekerjaan untuk membangun fondasi peradaban bangsa. Nah, Pak Presiden Joko Widodo sudah menegaskan bahwa untuk mencapai cita-cita tersebut, membangun sebuah peradaban baru Indonesia, prioritas kita adalah di pembangunan sumber daya manusia. Ini adalah core bisnis dari pendidikan. Ini kunci bagi kita untuk mencapai mimpi kita ke depan. Dan untuk mencapai mimpi tersebut, kita tidak cukup dengan bekerja yang keras, bekerja cepat, bekerja produktif. Itu penting. Tapi orientasinya harus berubah. Tidak lagi hanya sekedar bekerja keras, produktif, dan lain sebagainya, yang hanya berfokus kepada programnya terlaksana, anggaran terserap, tapi kalau seandainya apa yang kita lakukan dengan kerja keras luar biasa tidak membawa kepada hasil yang kita inginkan, kualitas yang kita ekspektasikan, kita harus memikir ulang bagaimana ini kemudian bisa menjadi sebuah inovasi-inovasi sehingga hasilnya bisa menjadi lebih baik. Nah, Mas Menteri Nadiem Makarim sudah menegaskan bahwa delivered-nya ini, kalau Pak Presiden kan menggunakan analogi WhatsApp ya, kalau pesan itu di-send belum tentu itu sampai pada yang dituju, belum tentu delivered. Delivered-nya bagi pendidikan itu adalah kualitas belajar murid yang meningkat. Orientasi kepada murid ini adalah sangat penting. Penting. Jadi ini tidak boleh hilang dari apapun yang kita kerjakan di bidang pendidikan, dimanapun kita itu. Kembali lagi, pemangku kepentingan universitas, sekolah, dan lain sebagainya harus melihat kepada murid sebagai hal yang paling utama. Nah, kemudian untuk melakukan sebuah kerja yang luar biasa keras dan berorientasi kepada delivered itu, Pak Presiden memesankan kita harus mencari sebuah model baru, sebuah cara baru, nilai-nilai baru, dengan kata lain menggunakan inovasi. Inovasi harus menjadi budaya. Inovasi sangat mudah untuk dikatakan, sangat tidak mudah untuk dikerjakan. Karena inovasi ini membutuhkan kita untuk cara berpikir baru, keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama, yang kita mungkin sudah merasa nyaman, sudah seperti itulah adanya turun-temurun dan sebagainya, dan sekarang kita harus merubah dengan harapan bahwa kita bisa membawa kepada sebuah perubahan yang bisa lebih cepat dari sebelumnya. Karena Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa, kita ini sebenarnya cukup ada progresnya gitu. Progres kita ada, tapi progres kita itu linear dan lambat gitu. Sementara negara lain sudah sangat cepat. Negara lain yang sudah sangat cepat pun terus bergerak semakin cepat gitu ya. Jadi kita nggak punya pilihan sebenarnya selain untuk melakukan inovasi, mau tidak mau. Dan kembali lagi inovasi ini sebenarnya untuk bergerak di luar kotak kenyamanan kita, itu manusia secara fitrahnya itu menghindari itu. Fitrah dari kita manusia ini menghindari kompleksitas, bukan menjemput kompleksitas. Karena untuk menghadapi kompleksitas itu butuh energi yang luar biasa. Sehingga kalau inovasi ini mau jadi budaya, yang kita terus diganggu dengan ketidaknyamanan, karena katanya abad ini adalah abad yang sangat disruptif, kemajuan sangat cepat, ini memang butuh sebuah sikap mental yang luar biasa. Tidak bisa sikap mental yang nyaman, mudah menyerah, mudah kalah, menerima apa adanya. Butuh yang gigih, yang bersemangat, berjuang, dan terus-menerus untuk maju ke depan.
Ini sebenarnya sudah diteladankan oleh para pejuang Republik sih, kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua melihat bahwa banyak sekali teladan dari para pejuang Republik Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, di mana mereka dengan semua keterbatasan, semua ketidakmungkinan, itu mereka memiliki kemauan untuk terus berjuang dan bangkit walaupun mereka terus dipukul oleh Belanda, terus dihukum, terus macam-macam tantangannya, bahkan dari bangsa sendiri yang mencemooh gitu ya. Budi Utomo ketika awal bercerita tentang Indonesia Merdeka itu, jangan dikira mereka dielu-elukan, mereka malah dicemooh dan diludah-ludahin katanya. Karena dianggap aneh sekali dan melawan banyak tatanan waktu itu. Ki Hajar juga sama. Kartini dipingit dan lain sebagainya. Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Agus Salim dan lain sebagainya itu berkali-kali dibuang ke tempat yang sangat tidak mengenakan. Banyak sekali yang mereka hadapi dan banyak alasan yang mereka bisa pilih sebenarnya waktu itu untuk menyerah dan udah berhenti gitu. Tapi bukan itu pilihan mereka. Pilihan mereka adalah terus berjuang dengan semua keterbatasan, dengan semua kesinisan dari banyak orang pada waktu itu, dengan semua halangan yang macam-macam, tapi mereka akhirnya bisa bersatu. Dan mereka pun tokoh-tokoh yang tidak semuanya saling setuju dengan cara masing-masing. Jadi kadang-kadang juga Bung Hatta dan Bung Karno, kalau kita baca dari sejarah, itu mereka sering berseberangan cara berpikirnya, tapi kemudian mereka menjadi dui tunggal untuk Indonesia Merdeka. Jadi cara pandang, cara pikir itu tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama, malah menjadi betul-betul jadi dui tunggal. Itu contoh yang sangat luar biasa bagi saya kisah Bung Karno, Bung Hatta. Jadi Bapak Ibu semua, ini inovasi ini adalah sebuah hal yang harus kita lakukan. Betul-betul kita harus memiliki sikap mental yang luar biasa, supaya bukan saja untuk keren-kerenan punya budaya inovasi, tapi untuk mencapai mimpi kita bersama, yaitu Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera lahir dan batin. Nah, Mas Menteri kemudian menerjemahkan visi ini menjadi visi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, jadi konsep Pak Jokowi, visi Pak Jokowi, diterjemahkan jadi konsep Merdeka Belajar, yang merdeka ini bukan kadang-kadang dibilang merdeka, oh ya udah semau gue gitu. Ya nggak bisa gitu juga. Indonesia menjadi negara merdeka bukan menjadi negara semau gue gitu. Ada tujuan yang jelas, ada arah yang jelas. Tujuannya seperti tadi yang sudah ditekankan adalah murid. Jadi kembali lagi murid itu yang jadi tujuan utama dari Merdeka Belajar. Jadi bagaimana kita bisa melayani murid dengan lebih baik dan bagaimana menghasilkan kualitas belajar murid yang terus meningkat. Jadi misalnya kalau kita lihat banyak sekali kebijakan Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Salah satunya misalnya saya contohkan RPP gitu ya. RPP satu halaman. Sebenarnya bukan berapa jumlah halaman, itu sebenarnya tidak terlalu relevan. Yang penting RPP-nya sederhana. Tapi satu halaman pun sebenarnya cukup. Jadi itu pesannya Mas Menteri ya. Nah, sebenarnya bukan RPP itu tujuannya. RPP kemudian lebih sederhana daripada nulis RPP yang sampai bisa belasan bahkan puluhan halaman itu untuk satu pelajaran. Mendingan guru itu dibikin lebih sederhana, lebih substansinya, karena fungsi dari RPP itu kan sebenarnya bagian dari refleksinya guru untuk terus-menerus melakukan perubahan. Jadi itu cukup sederhana, sehingga kalau RPP itu bisa disederhanakan, waktunya guru yang tadinya sangat habis untuk menulis RPP yang banyak dan mungkin fungsinya lebih untuk administrasi, waktu yang banyak ini kemudian bisa jadi lebih luang untuk melayani murid. Jadi ujung-ujungnya itu bukan RPP-nya itu sendiri, tapi kemudian jika RPP itu disederhanakan, maka guru memiliki ruang waktu yang lebih luas untuk melayani murid, sehingga bisa membantu murid belajar. Itu sebenarnya tujuan dari kebijakan RPP itu. Jadi bukan RPP-nya itu sendiri. Jadi angle-nya itu semuanya itu kembali kepada murid. Nah, di Direktorat Guru dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kami pun juga sama. Jadi kalau kita lihat itu tujuan dari apa yang kita lakukan di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan itu adalah murid sebagai tujuan yang paling penting, tujuan yang harus menjadi sudut pandang setiap program kita, setiap pemangku kepentingan yang ada di Direktorat kami. Nah, jadi ini tujuannya adalah murid yang tadi ya, yang murid yang betul-betul tumbuh kembang secara holistik. Nah, lalu kemudian murid ini tempatnya di mana? Tempatnya adalah di sekolah kan untuk belajarnya.
Nah, karena itu kita mau ada sekolah-sekolah yang betul-betul bisa menjadi tempat di mana murid bisa belajar dengan baik. Tentunya di sekolah ini ada kepala sekolah yang memahami bagaimana pembelajaran yang berorientasi pada murid. Kepala sekolahnya bisa menjadi teladan untuk melakukan pembelajaran yang berorientasi kepada murid. Jadi dia bisa memberikan contoh, dia bisa melakukan itu. Dia kemudian juga menjadi mentor atau coach buat guru-guru yang lain untuk bisa melakukan pembelajaran berorientasi kepada murid. Dia bisa mengembangkan guru dan lain sebagainya. Inilah kepala sekolah yang kita inginkan. Jadi bukan kepala sekolah yang fungsinya administratif, tapi adalah kepala sekolah yang menjadi inovator pembelajaran berorientasi kepada murid. Bukan saja dalam wacana, dia bisa mencontohkan, bahkan bisa menjadi mentor. Jadi pada akhirnya sebenarnya sekolah itu adalah tempat di mana terjadinya professional development. Peningkatan kompetensi itu berbasis sekolah sebenarnya. Kalau kita lihat di sekolah-sekolah yang sudah bagus, sudah mapan, itu terjadi dengan sangat dinamis di dalam sekolah itu sendiri. Dan kepala sekolah adalah sebagai instructional leader-nya atau chief innovation officer buat learning. Nah, guru-guru di sekolah ini, guru-gurunya juga bisa memahami kebutuhan belajar murid dan bisa mengajar sesuai dengan tingkat perkembangan murid. Tingkat perkembangannya apakah itu dalam kognitif, sosial, dan emosional, jadi holistik. Komunitas di sekolah ini juga bergerak bersama-sama untuk terus bagaimana membantu ini dari orang tua, tokoh adat, tokoh masyarakat, penggiat pendidikan, dari organisasi profesi, komunitas sekolah secara umum, ini membantu guru dan sekolah supaya bisa melayani murid dengan baik dan hasil belajar murid semakin baik. Nah, murid-muridnya pun juga belajar dengan asik, dengan menyenangkan, dan terus tertantang untuk jadi lebih baik. Inilah konsep sekolah penggerak. Nah, namun tidak cukup di situ. Visi Merdeka Belajar tadi, selain berfokus kepada murid, ada filosofi penggerak. Mas Mundi sering bilang guru penggerak, dosen penggerak, gitu ya, organisasi penggerak. Maksudnya itu adalah tidak cukup bagi seseorang untuk hanya berdaya atau baik sendirian. Dia harus, kalau dia sudah bagus, dia memiliki tanggung jawab sosial, empati untuk bagaimana membantu yang ada di sekitarnya, saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya, untuk juga maju bersama-sama. Jadi tidak sendirian. Jadi dia pun menjadi penggerak itu maksudnya memberdayakan yang lain. Jadi dia kemudian dibantu dan lain sebagainya sehingga kita bisa semua maju bersama-sama. Sekolah penggerak juga sama. Ketika sekolahnya sudah bagus, sekolah itu menjadi sebuah tempat untuk apakah itu guru, apakah sekolah yang lain untuk kemudian belajar untuk menjadi coach buat sekolah-sekolah lain sehingga bisa berkembang dan maju bersama-sama. Dan inilah sebenarnya yang kita inginkan. Jadi akarnya sebenarnya di dalam filosofi bangsa yaitu gotong royong. Kalau gotong royong itu sebuah nilai yang sangat dalam, bukan saja berkolaborasi, tapi ada rasa empati, tanggung jawab sosial yang kemudian ingin kita dorong dalam sistem pendidikan kita. Ini adalah filosofi penggerak. Tonjolkan misalnya transformasi kepemimpinan pendidikan. Pemimpin ini sangat penting, artinya dalam konteks sosio-kultural Indonesia, masyarakat kita sangat dimanapun itu peran pemimpin itu sangat tinggi, sangat berpengaruh dalam banyak hal, dan termasuk di sini dalam konteks transformasi pendidikan kita. Nah, pemimpin ini yang kita inginkan adalah menjadi instructional leader, jadi adalah pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi memahami konsep belajar berbasis murid, dan kemudian mereka juga bisa menjadi mentor untuk guru-guru yang lain. Jadi ini peran dari pemimpin. Kalau pemimpinnya bagus, itu biasanya ekosistemnya juga ikutan bagus. Sementara kalau pemimpinnya kurang bagus, walaupun anggota-anggotanya bagus, guru-gurunya di sekolah itu mungkin ingin mengajar dengan kreatif, kalau pemimpinnya tidak support, itu biasanya sulit sekali. Itu kadang-kadang harus sembunyi-sembunyi atau diakal-akalin dan lain sebagainya, supaya bisa kreativitas bisa terjadi. Sebenarnya kalau pemimpinnya itu yang memahami pembelajaran berorientasi pada murid, itu sekolah akan langsung ikut dan itu akan langsung cepat akselerasi. Lalu yang kedua, transformasi PPG Prajabatan. PPG Prajabatan karena kita percaya dan kita dari berbagai best practice, dari studi-studi yang sudah dikaji bahwa pendidikan prajabatan ini jauh lebih penting daripada kalau sudah guru itu masuk ke dalam ekosistem dan menjadi guru. Itu kalau peningkatan kualitasnya di situ tuh itu lebih susah.
lebih susah dan dampaknya juga tidak terlalu besar dan tidak berkelanjutan. Sementara kalau di PPG-nya, di PPG calon guru itu betul-betul kita jaga kualitasnya, dan di sini bukan saja kognitif atau melakukan praktek ya, tapi yang lebih paling penting itu adalah values-nya, nilainya, orientasi, passion untuk dengan sepenuh hati. Jadi tidak orientasi yang lain-lain. Karena kalau kita lihat misalnya di negara-negara yang sudah bagus sistem pendidikan gurunya atau kualitas gurunya, itu ternyata orientasi pada nilai ini yang paling penting. Kalau di Finlandia contohnya paling kenapa demikian? Ketika data itu dibuka, ternyata masuk ke maksudnya yang sebelumnya itu ya tes masuknya itu kurvanya kurva 6. Artinya yang the best 5%. Sementara rata-rata itu ada kurva normal. Di kurva normal artinya prestasi akademiknya biasa-biasa dan malah ada yang agak sedikit di bawah itu. Pertanyaannya kenapa Finlandia mau ya, yang katanya bagus sekali kualitas gurunya dan lain sebagainya. Karena yang mereka lihat adalah values-nya dulu. Values itu penting. Jadi kalau dia memiliki passion, dia memiliki orientasi, dia percaya pada profesi guru, itu dia akan jauh berkembang menjadi guru yang baik sekali. Jadi kalau kognitifnya mungkin ya nggak terlalu bagus gitu ya, maksudnya bukan the best gitu ya, bukan yang top class gitu, itu masih bisa nanti dia orientasinya adalah mau belajar. Sementara kalau guru yang kognitifnya bagus tapi values-nya itu lemah, ya dia sangat sulit menjadi guru pembelajar. Dia mungkin ya melihat itu ya mungkin cuma sekedar pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ini perlu kita betul-betul jaga kualitas pendidikan profesi guru. Lalu kita ingin mengembangkan ekosistem belajar guru di setiap provinsi, fungsinya buat tempat guru yang belajar terus-menerus. Ekosistem ini hub yang inklusif, bukan hanya dari pemerintah, tapi dari komunitas, bergerak bersama untuk bagaimana mengembangkan ekosistem belajar guru, dan ini harus ada di setiap provinsi, karena masing-masing provinsi itu memiliki kebutuhan tantangan yang berbeda-beda. Jadi apa yang relevan misalnya di Gorontalo berbeda dengan apa yang relevan misalnya di Samarinda, apa yang ada relevan di Kupang itu berbeda dengan apa yang relevan di Padang dan sebagainya. Jadi masing-masing daerah itu memiliki tantangan yang berbeda-beda. Karena guru pun juga bukan hanya konteks yang berbeda-beda, tapi tingkat pemahaman guru pun juga beragam. Jadi nggak semuanya sama. Lalu yang keempat, ada komunitas yang bergerak bersama-sama, bergotong royong untuk tujuan yang sama. Bukan untuk kepentingan politik, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan golongan, tapi kepentingan Indonesia, yaitu untuk anak-anak Indonesia. Tujuannya adalah untuk murid, kembali lagi kepada murid. Dan yang terakhir, regulasi tata kelola koordinasi dengan daerah, karena semua program yang kita lakukan itu dalam konteks desentralisasi tidak bisa terimplementasi dengan baik tanpa adanya kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Nah, inilah kalau dalam konteks murid yang holistik yang kita inginkan, kita memiliki sebuah profil pelajar, itu yang kita namakan profil pelajar Pancasila. Ini Mas Menteri sudah mengkomunikasikan tentang ini. Itu adalah pelajar yang sepanjang hayat, jadi dia terus-menerus menjadi pelajar yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Yaitu ada 6 indikator utama: berketuhanan dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, aktif sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini semua, ini 21st century skill, malah juga ada menurut saya tuh yang juga unik di sini adalah gotong royong itu tadi. Karena gotong royong ini betul-betul fondasi yang sangat Indonesia sekali, nilai-nilai yang sangat luhur dari leluhur kita. Bahkan katanya kalau Pancasila itu dipres-pres, kata Bung Karno, itu nanti esensi dari Pancasila itu adalah gotong royong. Jadi kita ingin generasi muda kita
yang nanti akan memimpin dan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera lahir dan batin yang kita mimpikan itu mereka memiliki budaya gotong royong yang sangat sangat luar biasa gitu, yang sangat kuat ya. Lalu kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan tentang sekolah penggerak, kita perlu membentuk sekolah-sekolah penggerak di seluruh Indonesia yang menjadi kata mentransformasi sekolah lain yang ada di sekitarnya dan menjadikan dan juga kepala sekolah yang lain. Jadi ini sudah saya jelaskan. Ini intinya adalah kita bareng-bareng untuk melakukan ini semua, tidak sendirian. Oke. Lalu ini sebelumnya mungkin belum terlalu ditekankan dalam banyak sekali program-program peningkatan kualitas. Sementara kepemimpinan sekolah itu ternyata hal yang sangat penting selain dari kualitas guru dalam hal. Jadi karena itu peningkatan untuk kapasitas kepemimpinan sekolah ini harus menjadi prioritas utama kita. Jadi ini studi yang komparatif dari berbagai macam negara. Jadi mereka menyimpulkan bahwa walaupun konteks berbeda-beda, tapi ini penting. Jadi semua konteks itu sama. Kepemimpinan sekolah itu memegang peranan yang penting. Ternyata bukan hanya dalam konteks sosiokultural di Indonesia, bahkan dari berbagai studi yang komparatif, yang masif, itu disimpulkan bahwa ini kepemimpinan sekolah itu sangat penting artinya. Jadi ini harus jadi prioritas utama kita. Dan ini yang akan kita apa berkualitas. Yang paling signifikan dampaknya, terutama dalam konteks negara-negara berkembang, itu kepemimpinan yang menekankan fokusnya kepada pembelajaran atau instructional leadership. Jadi ini yang paling penting yang untuk kita sama-sama harus kembangkan. Di sini kemampuan kepala sekolahnya atau pemimpin sekolahnya, ini juga bukan kepala sekolah by the way, juga pengawas sekolah juga itu juga sama pentingnya, termasuk dalam kepemimpinan di sini yang saya maksudkan. Mereka lebih menekankan pada pengembangan kemampuan guru untuk terus bisa berorientasi kepada murid dalam melakukan pengajaran. Orientasi kepala sekolah ini bukan lagi masalah administratif dan operasional, melainkan pada peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Jadi bagaimana dia bisa meningkatkan pengajaran pembelajaran kalau dia sendiri tidak mengerti atau perlu terus berkembang. Jadi makanya yang jadi pemimpin itu harus betul-betul mengerti bagaimana pengajaran yang berorientasi pada murid, bisa menjadi teladan, bisa mencontohkan, dan dia bisa mengembangkan guru-guru lain. Dan jadi yang dipentingkan di sini keterampilan yang para pemimpin sekolah ini adalah keterampilan untuk melatih atau membimbing atau dengan kata lain coaching guru dan staf lainnya dan terus mendukung perkembangan mereka. Jadi ini orientasi kita juga nanti dalam mengembangkan kepemimpinan pendidikan di sekolah. Nah ini yang jadi nanti model kompetensi, ini sudah kita uji publik, sudah kita jelaskan juga bahwa ini sebenarnya reorganisasi dari standar kompetensi kita yang 4 itu. Kita lihat bahwa model kompetensi yang kita bisa kembangkan di sini adalah untuk kepemimpinan pendidikan itu mungkin lebih spesifik dan mungkin lebih simpel. Tadinya kalau saya nggak salah ini ada 33 ya. Dan itu yang dipentingkan ya kalau Bapak Ibu lihat di sini itu ada kategori mengembangkan diri dan orang lain, kategori memimpin pembelajaran, baru kemudian memimpin ini kembali untuk memahami learning pembelajaran dan mengembangkan orang itu menjadi kompetensi yang paling dibutuhkan dan kita kembangkan di sekolah Indonesia. Nah, sekarang dengan ada COVID, ini kita disrupsi, apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama, mungkin sudah bahwa ada yang awalnya pencegahan COVID, tanggal 9 Maret, lalu kemudian dalam waktu 2 minggu sudah langsung perkembangannya sangat luar biasa, kemudian muncul lagi kami meluncurkan surat edaran untuk pelaksanaan pendidikan di masa darurat. Jadi COVID ini itu ini kemarin saya baru rapat uang sama ininya dinamik. Minggu ini kita pikir asumsinya seperti minggu depan data sudah beda lagi, minggu depannya lagi sudah beda lagi. Kebijakan itu terus harus
refleksi dan harus ada revisi, kembangnya sudah berbeda-beda. Jadi kadang-kadang terlihat, wah ini kemarin kayak gini, sekarang kayak gini, karena datanya sudah berbeda gitu, dan harus ada keputusan, harus ada. Seperti halnya juga di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada awalnya kalau sebelah kiri itu masih pada dalam konteks pencegahan. Jadi diharapkan untuk berkomunikasi dengan dinas kesehatan di setempat, memastikan adanya sarana dan prasarana, dan 2 minggu sesudah publish surat ya, ini ada rapat koordinasi ini dan itu, pembahasan data ini, data itu, dan lain sebagainya. Analisisnya harus betul-betul bagus, baru kemudian muncul surat edaran Mendikbud tersebut. Misalnya pembatalan UM, itu bukan keputusan yang gampang itu luar biasa dinamika di belakangnya. Tapi itulah yang harus dihadapi dalam konteks COVID ini. Jadi terus-menerus kita harus mengkaji. Lalu kemudian muncul kebijakan untuk belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah ini dan mungkin kalaupun nanti berlanjut di tahun ajaran berikutnya di daerah-daerah yang tidak aman ya, yang dipentingkan adalah pembelajaran yang bermakna bagi siswa, tentu ya. Tidak perlu menuntaskan seluruh capaian kurikulum, jadi harus ada reorganisasi bagaimana kita melihat kurikulum, fokus pada kecakapan hidup, aktivitas itu bisa bervariasi antar siswa tergantung dengan bagaimana konteks kondisi siswa yang umpan itu yang tidak harus atau dan lain dan bos atau BO membayar gunung honor dan untuk mendukung pembelajaran daring, bisa beli kuota, beli pulsa dan sebagainya, baik untuk pendidik peserta didik. Jadi ini terserah sekolah untuk mengorganisasinya, diberi kebebasan karena memang kembali lagi situasi yang dihadapi oleh masing-masing kita di daerah itu berbeda-beda. Jadi ini kebijakan yang sudah diluncurkan. Kemudian juga bentuk dukungan yang ada, misalnya ada sebuah laman khusus di mana namanya Bersama Hadapi Corona .kemdikbud, di mana pemangku kepentingan terutama guru dan murid bisa mendapatkan informasi aplikasi pembelajaran daring yang gratis gitu ya. Dan Kemdikbud berkolaborasi dengan perusahaan tapi media daring. Nah, untuk guru-guru yang bingung ini harus seperti apa dan sampai sekarang ini sangat aktif ya, kita meluncurkan laman guru berbagi. Modelnya marketplace atau guruberbagi.kemdikbud.go.id. Nah, guru di sini bisa untuk semua mapel, semua jenjang, SD, SMP, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. RP 2020 itu sudah 396.000. 396.000 artinya sudah hampir 400.000. Mungkin sekarang sudah 400.000 pengunjung dan 185.000. Ini sekarang sudah 200.000 kalau saya nggak salah dengar yang sudah mengunduh RPP. Jadi hampir kayak setengahnya gitu. Setengah dari pengunjung pasti datang situ kemudian mengunduh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi artinya kita percaya bahwa banyak sekali dari guru-guru kita ini yang betul-betul kreatif, inovatif, dan ingin berbagi, yang penggerak tadi ya. Semangatnya itu bukan hanya baik sendiri, tapi kemudian ingin kemudian maju bersama-sama. Gimana bantu yang lain juga. Nah, gerakan guru berbagi ini sangat positif. Kita menggunakan metode crowdsourcing. Jadi kalau misalnya, RPP-nya atau materinya banyak diunduh, itu RPP-nya langsung terpopuler gitu ya. Jadi kayak di YouTube gitu ya, itu ada sistemnya sendiri sehingga kalau diapresiasi oleh yang lain itu dia akan semakin kelihatan bagusnya atau ada likes-nya ya. Bisa ada likes-nya gitu atau suka. Jadi semakin suka dia akan semakin datang gitu di laman tersebut. Dan ini merupakan menurut kami kita akan terus dorong untuk tahun ajaran baru karena ini modelnya sudah bekerja, ada jumpa komunitas dan lain-lain juga ada di sini ada informasi banyak tentang pelatihan-pelatihan. Jadi
pelatihan, kalau guru-guru bingung, dan lain-lain, di sini ada informasi tentang itu. Setiap minggu tuh selalu ada. Jadi, sebenarnya nggak, kalau misalnya butuh formasi atau butuh pelatihan untuk penguatan, itu bisa dilakukan melalui atau informasinya di laman Guru Berbagi. Juga ada edukasi melalui TVRI, ini sudah pada buat buat murid, tapi juga orang tua dan guru sebagai panduan yang tidak mendapatkan akses. Lalu juga untuk mengedukasi publik tentang nilai-nilai karakter. Jadi ada program-program untuk murid, guru orang tua, dan program-program kebudayaan. Ini sangat positif. Nah, ada banyak kisah ketika internet nggak bisa akses televisi. Ini gimana ngajar kalau dengan cara seperti ini? Seperti tadi yang saya ceritakan bahwa kita bisa ada opsi untuk ya udah ini nggak bisa gitu, kan nggak ada internet, kan nggak ada TV, ya gimana dong itu. Tapi banyak sekali kami menemukan kisah-kisah guru-guru yang tetap berjuang, tetap tidak menyerah pada keadaan. Misalnya ini ada Pak Ujang di Jawa Barat, dia nggak punya murid-muridnya sulit ya belajar. Yang dia lakukan ya mengunjungi dengan bergiliran gitu ya. Dia ada di 6 kampung, terus dia tiap hari mungkin satu kampung bergiliran dan sebagainya. Ini ada fotonya juga di sini yang dia unggah gitu ya. Jadi dia juga menyesuaikan target pencapaian sesuai dengan kondisi belajarnya murid. Ini juga ada dari Wamena, dari NTB atau NTT gitu ya, kisah-kisah guru yang melakukan sebuah inovasi-inovasi bagaimana caranya dengan konteks yang dia punya di sumber daya yang dia punya di sekitarnya itu, di komunitasnya, kemudian tetap bisa mengupayakan murid itu belajar. Ini yang surat untuk Mas Menteri Nadiem Makarim satu dari guru di Nganjuk, Jawa Timur, satu dari Timur Tengah Utara NTT, satu guru bahasa Inggris, satu guru SD. Yang guru bahasa Inggris, dia kemudian memanfaatkan COVID ini, dia guru bahasa Inggris, tapi untuk menggalang dana untuk melalui media sosial untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Jadi kemudian ini menjadi teks atau menjadi kurikulumnya Bu Santi ini. Tujuannya menurut beliau ya mengajari murid arti berbagi dan peduli dan membuktikan pada siswa bahwa kita mampu membalikkan keadaan. Jadi dia kemudian mengubah pembelajarannya menjadi sesuatu yang bermakna dalam konteks COVID. Beliau mengatakan beban yang kita pikul pasti berat, namun jangan pernah lelah membuat perubahan. Anda tidak sendiri. Ayo saling membantu mewujudkan perubahan itu. Kalau Bu Maria Yosefina Moruk, itu yang di NTT, adalah guru honorer di dalam NTT. Fasilitas internet yang tidak memadai, tidak ada sinyal TVRI, masyarakatnya mayoritas buruh tani. Namun setiap hari dia melakukan kunjungan ke 5 rumah anak setiap hari. Bu Maria bilang, ayo tetap semangat, jangan berputus asa hanya karena virus yang melanda kita saat ini. Jadi dua guru ini memberikan contoh bahwa walaupun dalam keterbatasan ini bisa tetap melakukan pengajaran dan perlu tentunya dilakukan penyesuaian. Ini ada dari Wahana Visi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melihat bagaimana guru-guru di daerah 3T. Ini dia kemudian membuat laporan guru tangguh di tengah pandemi. Jadi ada satu quote yang saya ingin sampaikan. Guru ini bilang, kami hanya jalankan tugas kami sebagai guru. Jadi ketika dibilang ibu istimewa dan lain sebagainya, dia bilang, kami hanya jalankan tugas kami sebagai guru. Kalau sebelum masa corona, para murid yang datang ke sekolah untuk menimba ilmu, sekarang dalam masa corona, tugas kamilah yang datang kepada mereka untuk membawa ilmu tersebut. Ini bagi saya luar biasa menyentuh dan mengingatkan pada kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan ini adalah pembelajaran berbasis pada murid ya. Bahwa guru itu atau pendidik itu dalam melayani menjadi seorang pendidik. Kita itu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba dalam masuk Ki Hajar di sini, beliau seorang bangsawan dan sastrawan, adalah kiasan analogi bahwa komitmen atau nilai untuk berorientasi pada murid itu adalah hal yang terpenting, hal yang utama, yang sangat dalam sekali artinya, dan itu yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Guru-guru tadi yang berjuang dengan penuh kesulitan, menurut saya,
itu memiliki orientasi yang kuat kepada muridnya. Jadi walaupun keterbatasannya banyak dan luar biasa, mereka tidak menyerah karena orientasi nilai kepada murid itu adalah yang sangat mendasari, menjiwai mereka sebagai seorang pendidik. COVID sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita lihat ini adalah sebuah problem based learning. Katanya kalau di kurikulum 2013 kita metode saintifik, inquiry, project based learning, inquiry based learning, atau problem based learning. Nah, ini adalah sebenarnya bagi kita semua, ini adalah kurikulum yang sedang terjadi pada saat ini. Kita semua diberikan sebuah masalah, COVID, dan ini adalah problem. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan sebuah upaya untuk mengatasi dengan konteks yang kita miliki, dan sehingga kemudian bisa menjadi solusi-solusi dalam situasi yang serba terbatas dan sulit ini. Akhirnya COVID menurut saya membawa kita pada melatih kita untuk memiliki sikap mental untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Ini merupakan hal yang penting dalam budaya inovasi, karena inovasi itu sifatnya selalu disruptif. Lalu memaksa kita semua pendidik untuk memikirkan ulang semua strategi yang sudah menjadi rutinitas, kemudian menjadi orientasi kepada murid, karena semua murid memiliki situasi yang berbeda-beda walaupun satu kelas. Ada yang orang tuanya bekerja, ada yang orang tuanya di rumah, ada yang gadgetnya cuma satu, dipakai rame-rame buat 4 orang, ada yang macam-macam sekali, ada yang nggak punya akses, ada yang nggak bisa ada listrik, ya. Nah, ini adalah bentuk bagaimana kita melakukan atau sikap mental untuk berorientasi kepada murid tadi. Jadi ini sebenarnya sebuah latihan yang memaksa kita untuk ke sana. Lalu dengan menurunnya kecemasan terhadap teknologi, menurut saya ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat positif, karena blocker yang paling besar untuk guru-guru Indonesia dalam adopsi teknologi adalah kecemasan. Sekarang dengan tidak punya pilihan, kondisi COVID, mau nggak mau harus pakai teknologi, kalau punya aksesnya. Jadi ini mempercepat untuk akses teknologi. Nah, untuk kepemimpinan sekolah, menurut saya, terutama mungkin dalam menghadapi tahun ajaran baru, beberapa hal yang bisa jadi catatan. Satu, tetap mau tidak mau, suka tidak suka, prinsip utama kita adalah kesehatan dan keselamatan murid, guru, pemimpin sekolah, orang tua, semua pemangku kepentingan. Semua program, semua inisiatif harus didasarkan pada prinsip utama ini. Ini nomor satu menurut saya. Lalu yang kedua, tentang operasional sekolah yang banyak sekali masalah, misalnya tentang konteks finansial, uang sekolah, terutama sekolah swasta, atau pembelajaran yang macam-macam tantangannya gitu. Untuk bisa efektif, kita harus berdialog. Apa yang bisa menjadi jalan tengah terbaik buat semua, sehingga kita bisa memastikan pembelajaran tetap terjadi. Jadi ini merupakan sebuah tantangan, tapi lakukanlah dialog. Itu menurut saya akan menjadi solusi yang bisa membantu banyak hal. Lalu ketika murid itu mulai belajar, dan ini belajarnya menurut saya akan lebih banyak jarak jauhnya, kita perlu lakukan dulu assessment formatif. Jadi kalau misalnya murid kelas 3 gitu ya, murid kelas 3 tahun ajaran baru, jangan langsung dikasih kurikulum kelas 3. Lakukan assessment dulu. Ini murid lagi sesudah kemarin, sekarang ada di mana nih pemahamannya, tingkat pemahamannya. Mungkin masih ada di kelas 2, mungkin ada variasi antar murid gitu ya. Nah, assessment formatif ini akan membantu guru dan sekolah untuk memetakan nih seperti apa yang harus kita lakukan. Jangan dipaksakan harus kurikulum yang seperti template yang ada untuk kelas tersebut. Jadi assessment formatif ini dibutuhkan supaya bisa seperti yang poin berikutnya, menyesuaikan dan memodifikasi kurikulum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Jadi ini penting sekali. Lalu untuk murid-murid yang tertinggal, yang paling terdampak oleh COVID, ini yang perlu kita lakukan dukungan tambahan. Ini ada semacam tutorial yang ekstra. Lalu siap-siap Bapak Ibu semua, metode pembelajaran PJJ akan menjadi lebih dominan. Bukan saja ternyata ini dalam prediksi di seluruh dunia, bukan hanya dalam konteks pandemi COVID, tapi sesudah COVID. Jadi kita perlu untuk melatih bagaimana melakukan distance learning, jarak jauh atau blended learning, yang mengkombinasikan antara daring dan luring. Nah, untuk itu guru harus terus belajar. Jadi di sekolah pun juga perlu membentuk komunitas belajarnya guru-guru. Dan kemudian sekolah juga perlu mendorong guru untuk bergabung dengan komunitas belajar lainnya. Tadi sudah saya jelaskan tentang guru berbagi di Kemendikbud, bisa langsung lihat di situ dan bergabung dengan komunitas di sana, atau kalau ada informasi lain bisa bersama hadapi corona yang juga banyak informasi di situ.
pada akhirnya menurut saya kurikulum terpenting dari apakah pencapaian pembelajaran dan lain-lain itu, tapi yang akan berbekas kepada anak-anak kita itu adalah keteladanan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Apakah orang dewasa yang ada di sekitarnya itu mengeluh dan menyerah, atau bangkit dan berjuang? Ini menurut saya, kalau dalam ilmu kurikulum, ini bukan yang official kurikulum, tapi yang hidden kurikulum, atau yang implicit kurikulum. Ini yang sebenarnya akan jauh lebih berbekas kepada anak-anak kita. Kalau kita memberikan teladan yang terbaik, itu akan mereka bawa terus di sepanjang hidup mereka. Bahwa dulu mereka diajarkan, diberikan teladan untuk berjuang, untuk bangkit dengan semua kesulitan dan keterbatasan. Untuk gigih, untuk ulet, dan lain sebagainya. Untuk betul-betul berkorban gimana caranya supaya semua anak-anak bisa belajar. Itu akan berdampak luar biasa sehingga mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang memiliki sikap mental itu yang didapat dari keteladanan semasa krisis seperti ini. Jadi menurut saya itu sebenarnya di samping kurikulum yang tertulis yang mungkin ada KI, KD dan sebagainya, tapi yang terlihat yang akan mereka mungkin akan lupa belajar biologi itu nanti apa, belajar mungkin fisika itu apa, matematikanya apa, tapi yang akan berbekas adalah pengalaman atau keteladanan sikap-sikap orang dewasa yang ada di sekitar mereka. Itu adalah kurikulum yang paling berdampak menurut saya dalam era COVID ini. Jadi semua orang dewasa sebenarnya ditantang untuk memberikan teladanan. Saya sangat mengharapkan ini yang akan kita pilih, keteladanan yang baik, energi positif, sehingga itu menjadi pengalaman yang berbekas, berdampak kepada anak-anak kita sepanjang hidup mereka nantinya. Demikian, maaf sekali kalau ada yang salah. Saya mungkin kita bisa sedikit tanya jawab sesudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen sudah memaparkan dan mengetengahkan pendapat dan pandangannya kaitannya dengan tema yang sudah dibahas tadi. Dan namun sebelumnya ada beberapa peserta tadi mengkonfirmasi suara saya kurang bagus. Ibu Pupung bisa dicek. Pak Munawir bisa dicek suaranya apakah bersuara dengan baik. Baik. Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya untuk kemudian kita berdialog sejenak ke Bapak Dirjen. Karenanya kami mohon berkenan Pak Dr. Iwan Sahril PhD untuk meluangkan waktunya sejenak untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Kami ingin menyampaikan ke Pak Dirjen bahwa sesungguhnya yang sudah registrasi ke webinar kita ini ada 473 orang. Dan alhamdulillah yang sudah bergabung sudah 166 orang dan beberapa peserta sebagian besar juga sedang menonton di YouTube kita Pak Dirjen dan mudah-mudahan dan bisa mengikuti dengan baik. Pak Dirjen juga kami ingin melaporkan bahwa panitia sebenarnya juga sudah membagi satu pertanyaan kepada seluruh peserta dari 473 orang kaitannya pendapat mereka tentang apa pendapat mereka tentang kebijakan yang hendak akan dilakukan new normal sekolah di Indonesia, terutama di sekolah dasar. Ada begitu banyak memang pendapat dan beragam respon peserta dari 473 orang. Memang ada begitu banyak yang disampaikan. Ada yang mengatakan bahwa belum saatnya, ada yang mengatakan sudah saatnya sepanjang berada di zona merah, dan juga ada yang mengatakan bahwa ya sudah saatnya homeschooling itu bisa dihidupkan kembali, dan ada juga yang menyampaikan bahwa sekolah-sekolah hari ini mestinya sudah berada di ruang-ruang yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen juga tadi bahwa bisa berada di ruang media maya, bisa berada di ruang sekolah sebagaimana yang sudah dan juga berada di ruang belajar manapun. Bapak Ibu sekalian, untuk memberi nyawa diskusi kita pada hari ini, kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk merespon penyampaian dari Bapak Dirjen kita yang sudah tadi banyak memberikan beberapa kalimat-kalimat kunci kaitannya dengan transformasi sekolah di abad 21. Nah, untuk kesempatan pertama kami ingin memberikan spesial buat Ibu Lulu Wahyu sebagai peserta pertama dalam kegiatan webinar kita yang sudah registrasi. Pak Dirjen, Ibu Lulu ini peserta pertama dari Universitas Yapis Papua.
satu berapa menit setelah kita launching live flyer kita sudah mendaftar. Karenanya mohon izin Bu Lulu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada atau dikonfirmasi kepada Pak Dirjen? Silakan. Sambil Ibu Lulu nampaknya lagi bermasalah jaringan, kami buka secara umum kepada Bapak Ibu yang ingin merespon atau memberikan pertanyaan kepada Bapak Dirjen, untuk itu kami persilakan. Bisa diacungkan tangannya melalui mohon panitia yang lain jika ada yang mengacungkan tangan untuk bisa diaktifkan suaranya. Oke, ada Ibu Irne Victorine, mohon maaf kalau salah sebut. Silakan Ibu. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Irni dari Unisma Bekasi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan ya kepada Pak Irjen. Ini yang pertama, tadi saya tertarik dengan analogi WhatsApp yang disampaikan oleh Bapak. Di sana ada send, double check, and ada delivered. Dan saya ingin menanyakan lebih detail lagi, Pak, terkait dengan bagaimana cara atau teknik yang sudah dipersiapkan itu terkait dengan double check dan delivered. Karena selama ini yang saya amati, bila ada program baru, ini untuk send itu sudah sudah terrealisasi dengan baik. Nah, namun di sini ada yang menarik bagi saya, ada double check dan delivered. Ini mohon dijelaskan secara detail seperti apa, karena nampaknya saat ini memang kita membutuhkan ini ya, tidak berhenti di send, tapi ada double check dan delivered. Kemudian untuk tambahan di sini, Pak, ada sebuah usul nih dari seorang warga negara Indonesia. Nah, ini saya pikir tidak berhenti di delivered nampaknya, Pak. Bisa jadi mungkin butuh adalah tambahan berupa supervision atau supervisi. Karena ketika kualitas sudah tercapai, tapi ketika tidak ada supervisi ya, program supervisi yang kemudian berlanjut, itu khawatirnya tidak ada penjagaan atau kontrol, quality control. Nah, itu, dan ini sebenarnya sedang saya kaji juga, Pak, berkaitan dengan disertasi saya, supervisory leadership yang untuk disertasi. Nah, itu yang pertama. Terima kasih Bu Irni atas pertanyaannya. Ini WhatsApp, analogi WhatsApp ini dari Presiden Jokowi, Bu Irni, jadi bukan dari saya. Jadi saya hanya tadi menyampaikan yang digunakan oleh Pak Jokowi. Maksudnya itu kan sebenarnya delivered itu kan outcome. Jadi kalau dalam sebagai program, kita itu ada program, proses, dan segala macam, ada implementasi, supervisi, input, dan outcome. Jadi kalau supervisinya ada dalam proses itu semua, Bu ini. Dan yang delivered ini bagaimana memastikannya? Menurut saya kuncinya, dan ini yang sering dilakukan oleh, diteladankan oleh Mas Menteri dalam berbagai rapat, dalam berbagai komunikasi, adalah kita ini tujuannya mau kemana sih? Jadi gitu ya. Jadi kalau udah bingung-bingung nih dalam program, oke, ini objektif kita mau apa gitu, tujuan kita tuh mau apa gitu. Nah, kalau di pendidikan, tentunya objektif kita semua itu adalah kembali kepada murid, bukan kepada program itu sendiri, bukan kepada orang-orang yang melakukan program, tapi muridnya, tujuannya itu adalah pada murid. Nah, jadi misal begini, kalau saya kemudian di Direktorat Jenderal dengan tim saya itu melakukan exercise, dan ini tidak mudah ya Bu Irni, karena memang sudah sangat lama sekali fokusnya ya bagaimana pelaksanaan program gitu ya. Jadi misalnya pelatihan guru, itu target yang dilaporkan berapa guru yang sudah dilatih. Lalu kemudian berapa guru yang melatih guru yang lain dan sebagainya. Jadi kan dilihat tuh angka kuantitatif berapa tercapainya. Tapi kemudian ini berdampak nggak kepada murid gitu ya. Jadi misalnya pelatihan TIK gitu, teknologi informasi komunikasi.
Guru udah bisa menggunakan email atau menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah dengan guru menguasai email dan segala macam teknologi itu, masalah belajar murid apa yang terselesaikan gitu. Jadi kalau masalah belajar muridnya tidak terselesaikan ya percuma aja bisa email terus buat apa gitu. Jadi itu ada angle-nya ke situ. Jadi saya dengan tim saya mencoba untuk melakukannya begini. Kita mulai dulu dari masalah muridnya. Murid itu ada masalah apa di lapangan. Baru dari situ kita analisis masalahnya adalah ini dan apa yang bisa kita lakukan untuk guru. Oke, guru harus bisa lebih seperti ini, gitu ya. Taruhlah kemampuan teknologi misalnya. Dan lalu kemudian kita lakukan pelatihan hasil pelatihan dilakukan, diimplementasikan di sekolah, di kelas. Lalu sesudah itu evaluasinya lihat lagi kembali kepada muridnya. Murid tadi yang kita identifikasi masalah, terselesaikan nggak masalahnya? Meningkat nggak kualitas pembelajarannya? Jadi kembalikan lagi kepada objektif utama. Jadi tanpa itu, kita jadi seperti mengambang gitu. Kita melakukan banyak program ini keren-keren. Taruhlah pelatihan HOTS gitu ya, Higher Order Thinking Skills. Atau pelatihan apa, pilihnya seperti itu. Jadi dalam melakukan, kalau sekarang Bu Irni, ini ya, semoga saya senang nih lagi belajar nih, semoga terus semangat ya belajar disertasinya ya. Nah, supervisi pun juga sama Bu Irni. Supervisi itu bukan cuma checklist atau semua yang ideal-ideal tercapai. Kadang-kadang nggak perlu terlalu ideal-ideal, tapi muridnya yang kita jadikan sasaran. Murid terbantu nggak? Murid kemudian menjadi lebih baik nggak? Baik secara sosio-emosional maupun secara kognitif. Kan itu hasil belajar meningkat motivasinya, terlihat dari datanya, atau kemudian hasil belajar yang lebih bagus, itu yang lebih penting. Pegang itunya. Jadi mulai dari situ, kemudian kembali ke situ. Ya kalau enggak, ya dia cuma hanya sekedar melaksanakan, sudah sesuai dengan teorinya, sudah sesuai dengan praktek baiknya, tapi kalau nggak berdampak pada murid, akhirnya kan tidak deliver. Jadi tetap kembalinya hanya di SEM aja. Jadi itu yang menurut saya yang perlu kita, cara berpikirnya kita perlu lebih eksplisit kepada murid. Jadi itu menurut saya cara untuk delivered-nya bisa kita lakukan di pendidikan. Gitu ya, Bu Irni. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Dirjen. Sebelum kami memberi kesempatan yang lain, kami ingin konfirmasi kembali ke Pak Dirjen, apakah masih ada waktu, Pak, untuk... Mungkin 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi aja. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Dirjen. Ya, Bapak Ibu silakan yang hendak ingin juga memberikan pertanyaan ataukah beberapa yang ingin disampaikan, silakan. Tadi ada Ibu Haidar kalau tidak salah sudah acung tangan dan sudah kami di kesempatan untuk bisa mengaktifkan suaranya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Silakan kasih dengan siapa? yang telah diberikan. Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah yang... Mohon izin Pak Haidar. Pak Haidar dari mana nih? Kalau boleh diaktifkan videonya, Pak. Oke, baik. Pak Haidar dari mana, Pak Haidar? Aktif ini, Pak. Memang gelap. Oke, baik. Mohon izin. Halo? Mohon maaf. Pak Haidar dari mana nih, Pak? Kalau boleh kami... Ya, saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Pak. Oke, baik. Silakan. Oh, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haidar. Dari SMP Negeri 2 Toli-Toli Utara. Oh, SMP Negeri. Halo, Pak. Ya, silakan. Kami mendengar baik, Pak Haidar. Ya, jadi terkait dengan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi atau memutus mata rantai penyebaran virus, khususnya terkait dengan pembelajaran di bidang pendidikan, maka dilakukannya pembelajaran daring. Nah, hal ini menjadi kekhawatiran saya pribadi, Pak, selaku tenaga pendidik. Kenapa dalam penggunaan aplikasi Facebook, WhatsApp atau aplikasi lainnya itu para murid atau para siswa itu memanfaatkan situasi ini tidak mengarah kepada pembelajaran. Nah, mereka selalu memiliki alibi kepada orang tua, alasan
bahwa pada saat-saat tertentu dengan tujuan lain, itu katanya ada pembelajaran daring, tapi bukan melakukan pembelajaran. Nah, usul saya, bisa tidak ada instruksi untuk ke setiap bidang pendidikan bahwa untuk di sekolah jenjang SD, SMP itu tidak dibenarkan untuk menggunakan aplikasi. Ya bisa saja menggunakan aplikasi, tapi dalam dikontrol oleh orang tua ketika melaksanakan pembelajaran. Ya banyak saya dapatkan murid atau siswa itu hanya menonton, Pak. Bahkan ada yang pacaran. Ya, jadi kira-kira solusinya seperti apa, Pak? Terima kasih. Halo? Terima kasih Pak Haidar atas pertanyaannya. Ya, Saya langsung terima kasih, jawab ya, Pak Moderator. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haidar, semua tools ya, semua alat itu adalah alat. Jadi itu tergantung pada kita bagaimana kita menggunakannya. Setiap bahkan televisi sekalipun yang dulu juga sama itu ya, ada banyak pro kontra, dianggap mengganggu dan lain sebagainya. Media sosial juga sama, Pak. Jadi kalau menurut saya itu tergantung konteks bagaimana kita menggunakannya. Nah, tentunya Pak Haidar mungkin bisa melihat atau mengakses sendiri, mengevaluasi situasi yang Pak Haidar hadapi di lapangan. Kalau seandainya itu tidak efektif ya, dengan konteks murid-murid Bapak tadi yang menggunakannya ternyata banyak ininya ya main-mainnya gitu, ya kita jangan digunakan gitu. Jadi pilih metode yang lebih efektif. Nah, tentunya juga tantangan penggunaan media sosial ini dihadapi oleh banyak guru. Jadi mungkin Pak Haidar bisa Google gitu ya, Google bagaimana menggunakan Facebook yang efektif dalam pembelajaran gitu misalnya. Mungkin nanti ada beberapa keluar tips-tips strategi gitu dalam bahasa Indonesia, jadi nggak terlalu sulit. Jadi Bapak bisa mendapatkan ide-ide juga gimana memanfaatkannya dengan positif. Karena setiap tools itu selalu bisa negatif, bisa positif, Pak. Tergantung gimana kita menggunakannya. Jadi menurut saya, Facebook kalau dianggap terlalu mengganggu, kalau seandainya Bapak lihat, nggak bisa, ya udah jangan pakai. Tapi ada mungkin guru-guru lain juga ternyata bisa efektif gitu. Jadi itu semua tergantung kepada kita. Jadi tools itu sifatnya menurut saya netral. Jadi kalau ingin belajar lebih lanjut, tinggal Google kok Pak, gimana Facebook atau yang tadi Bapak itu tuh bisa efektif, itu banyak sekali teman-teman guru lain yang sudah melakukannya. Dan kalau Pak Haidar mau ikutan, ikut ke laman guru berbagi Pak di Kemdikbud, itu bisa lihat juga di situ. Kalau butuh ide-ide pembelajaran selama COVID, jadi Bapak bisa dapat RPP atau materi-materi, atau mungkin ikut pelatihan di situ gratis di laman guru berbagi. Gitu Pak ya. Saya share juga di sini laman guru berbagi biar teman-teman guru juga pada bisa ini. Terima kasih Pak Haidar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Iwan, ya, kalau boleh. Ya. Tadi kami sudah setting ke Pak Herian. Pak Herian Bernat. Silakan diaktifkan Pak Herian suaranya. Halo. Ya, cukup satu pertanyaan Pak Herian. Terima kasih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak Herian. Saya Pak Bernat dari Universitas Citra Bangsa Kupang. Mohon izin saya mau bertanya sedikit kepada Pak Dirjen terkait dengan paparan tadi bahwa di tengah kita dilanda dengan kondisi COVID ini, ada sebuah budaya baru yang dibangun dalam lingkup pendidikan itu adalah khususnya adalah budaya belajar. Nah, sangat terkendala ini tentu kaitannya juga dengan infrastruktur adalah bagaimana kita bisa mengukur masalah kualitas pembelajaran sekolah, sedangkan di satu sisi jaringan atau infrastruktur internetnya itu tidak mendukung, Pak. Ini yang jadi kendala besar buat kami di daerah-daerah yang terpencil. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Herian. Dari mana Pak? Universitas? Citra Bangsa di Nusa Tenggara Timur, Pak. Oke. Bapak dosen apa, Pak? Saya dosen PGSD, Bapak. Oh, PGSD. Waduh, syukur. Ya.
Mantap nih hari ini banyak ketemu orang-orang PGSD. Semoga PGSD Terima praktik banget Pak Herion. Oke, Pak Herion terima Amin, terima kasih. kasih. Terima kasih pertanyaannya. Dan gini Pak, jadi kalau ditanya mengukur efektivitas, kalau kita lihat, kalau saya melihat dari berbagai negara juga Pak, yang kendala ini ya, dari negara maju sampai negara yang paling susah gitu di Afrika sana gitu ya, melakukan bagaimana menghadapi COVID ini. Bahkan yang paling canggih pun itu tidak tahu ini efektif apa tidak yang mereka lakukan. Ya, jadi itu satu. Kenapa? Jadi pertanyaan kenapa? Jadi bukan masalah infrastruktur sebenarnya. Tapi tidak ada satu negara pun, negara yang paling hebat sekalipun, yang mempersiapkan kondisi ini. Ini kan bukan hanya masalah teknologi, Pak Herion, tapi semua aspek hidup kita terdampak karena COVID kan. Kita harus berjaga jarak gitu ya. Kita harus berhati-hati dalam semuanya. Terkendala ekonomi, semua orang itu langsung nggak bisa bekerja dengan maksimal gitu ya di sektor jasa terutama, nggak bisa bepergian lagi gitu. Itu dampaknya itu multiple, jadi sangat banyak sekali. Orang tua kemudian yang di rumah harus, kalau anaknya cuma 2 mungkin masih lumayan, kalau anaknya ada 5 atau 6 sekolah semua kan kasihan itu mendampinginya gitu ya. Jadi luar biasa tantangannya sebenarnya Pak. Jadi semua negara ini lagi struggling. Jadi tidak ada yang bisa menjamin efektivitas apapun, negara yang paling canggih sekalipun. Jadi yang sehebat Finlandia sekalipun atau Korea itu juga struggling Pak. Nah, poinnya bukan infrastruktur yang terpenting menurut saya. Poinnya adalah bagaimana membawa sebuah relevansi, hal yang relevan bagi murid-murid kita. Jadi di sini tadi saya udah share, kebetulan ada beberapa contoh juga dari NTT Pak, guru-guru di daerah 3T di berbagai daerah di Indonesia dengan semua keterbatasan tetap bisa melakukan pembelajaran. Nah, ini perlu digarisbawahi, kita harus melakukan ekspektasi, penyesuaian ekspektasi. Jadi bukan berharap bahwa sesuai dengan apa yang biasanya terjadi itu akan bisa terjadi lagi, itu nggak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan, kita harus kreatif, gimana caranya masih bisa sebagian pembelajaran. Nah, mungkin Pak Herion kalau nanti bertemu dengan teman-teman guru atau mungkin di kampus juga, didesain ulang Pak, didesain ulang apa yang mungkin untuk konteks yang ada dengan sumber daya yang ada. Karena kemudian kalau kita menunggu sumber daya Pak, kami tentunya gini ya Pak, kami dalam prinsip di Kemendikbud, sekarang ini lagi kita push supaya jaringan bisa lebih cepat, kuota bisa mungkin lebih banyak bantu, itu sedang kami lakukan. Tapi kan nggak bisa nunggu itu tuh, murid kita nggak bisa nunggu kan Pak. Murid harus terus belajar. Betul. Terus kita apa yang kemudian sumber daya yang bisa dimanfaatkan, kita desain ulang tapi bareng-bareng gitu ya. Ini baiknya seperti apa sehingga yang kompetensi inti, kemampuan inti yang kita inginkan itu masih tetap bisa kita lakukan dengan semua variasi yang ada. Jadi menurut saya itu hal yang paling penting. Jadi efektivitas Pak Herion jangan terlalu berpikir ke sana karena nggak ada tahu ya, kita semua nggak ada yang tahu nih efektifnya seperti apa. Tentunya tidak sebaik yang sebelumnya, itu semua sudah tahu. Itu semua sudah sedang ngerti itu. Namun kemudian kita lakukan yang terbaik dengan yang kita bisa. Jadi mudah-mudahan menurut saya ini yang paling penting ya, semangat untuk mencari solusi-solusi, karena nggak tahu kita semua daerah. Pak Herion daerahnya, kalau kita dari di pusat ini ngelihatnya gini Pak, semua kebijakan itu akan ada sekitar 514 variasi kan, kabupaten kota kan macam-macam itu Pak. Betul. Ya langsung. Jadi wow gitu, banyak sekali. Belum lagi di masing-masing kabupaten kota itu berbagai macam lagi variasinya kan, ada daerah 3T, non 3T, ada yang macam-macam gitu. Jadi luar biasa negara kita ini tantangannya. Jadi memang yang kita nggak bisa, pemerintah nggak akan pernah bisa memberikan semua solusi. Itu udah filosofi sebelum COVID juga Pak sebenarnya. Kami percaya bahwa dengan gotong royong kita bisa meningkatkan kualitas kita. Jadi kita harus bareng-bareng semuanya sama-sama. Nah, COVID ini mempertegas itu sebenarnya, bahwa kalau kita nggak bersama-sama nih, kalau kita nggak gotong royong, ya kita nggak akan bisa untuk menghadapi ini. Jadi betul-betul kita perlu untuk bareng-bareng. Kita berjuang, kami juga terus mengupayakan sebuah solusi-solusi untuk memudahkan, tapi ya mungkin itu perlu ada proses, dan murid kita nggak bisa nunggu. Murid harus ada cara-cara untuk bisa terus terlayani dengan semua keterbatasan. Menurut saya itu kita bisa pelan-pelan membangun sebuah kebiasaan baru.
Ini kita semua terdisrupsi, kita semua sedang disrupsi ini berarti tiba-tiba dicabut dari kebiasaan biasanya dan harus memikir ulang. Jadi keteladanan kita yang paling penting menurut saya, Pak. Jadi Pak Heryon, teman-teman yang ada di Universitas Citra Bangsa, di NTT, di Gorontalo, seluruh tempat di Indonesia, kita memberikan teladan yang terbaik untuk terus berjuang dan memberikan kemungkinan solusi. Efektif apa enggak? Ya nanti kita wallahu alam dulu itu, Pak. Jadi yang penting kita betul-betul tulus dan terus tidak menyerah. Kalau itu ternyata tidak efektif setelah asesmen kita, oke, kita coba lagi yang lain. Ya ini semangatnya semangat inovasi sih, Pak, jadinya. Kita bereksperimentasi dan ide-ide baru gitu ya. Terima kasih Pak Heryon, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya. Moderator, saya boleh tutup nggak ini? Boleh Pak. Kalau ada closing statement dari Pak Dirjen, boleh disampaikan ke Bapak Ibu semua. Silakan, saya tutup Pak. pakai pantun ya. Boleh, silakan Pak Iwan. Oke. Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya bersilaturahmi, berdialog pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu semua tidak putus semangat, terus gigih mencari solusi-solusi buat apa yang kita hadapi dalam masa COVID. Mau tidak mau tetap keselamatan, keamanan, kesehatan kita semua adalah hal yang terpenting dan kita semua membuat sebuah aktivitas, program sesuai dengan prinsip yang ini dulu. Kalau insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, mencabut penyakit COVID ini atau virus COVID ini dari muka bumi Indonesia dengan lebih cepat, dengan berbagai cara, apakah mudah-mudahan vaksinnya juga cepat ditemukan, ya kita akan bisa beroperasi kembali dengan lebih leluasa dan sebagainya. Namun pada saat ini kita semua harus bersabar, harus terus kemudian melakukan ide-ide kreatif untuk menghadapi berbagai tantangan. Kita berjuang bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya tutup dengan pantun. Kebersamaan kini bentuknya beda. Dengan berjarak, kita saling menjaga. Bergotong royong walau berjauhan. Insya Allah kita tak akan kalah oleh keadaan. Orang sabar, banyak pahala. Kalau malu, mukanya merah. Panjang lebar saya berbicara. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Pak Dirjen, ada request dari peserta Pak Dirjen. Jika berkenan kita mau foto virtual bersama di Acung, kalau boleh dengan Acung kegiatan kita pada hari ini dan bisa screenshot. Mohon Pak Rektor, mohon maaf Pak Dekan, semuanya bisa bersama-sama kita untuk mengacungkan jempol supaya mudah-mudahan kita semua bisa beradaptasi terhadap transformasi sekolah kita. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Saya pamit ya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Salam sehat buat semua. Mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, terima kasih Pak Dirjen.